Semua orang itu akan diuji, kayak kita mau memasuki ketentaraan atau masuk pegawai negeri. Jika ujian gagal, maka akan mengulang ujian lagi, gagal, mengulang lagi, gagal mengulang lagi, terus, dan terus mengulang. Sama ketika kita hidup, maka akan diuji. Contoh misal diuji kemiskinan, yang menguji itu Allah. Maunya Allah dalam ujian itu agar kita sabar, menerima, dan menerima terhadap ketentuan Allah. Batin kita itu yang dilihat oleh Allah, setelah menerima keadaan lalu menyelesaikan ujian. Yaitu aktif mendekatkan diri kepada Allah. Allah itu suka kalau kita merayu-rayu, minta kepada Allah, menunjukkan kehambaan kita, kepapaan kita kepada Allah, menunjukkan kefakiran kita kepada Allah. Dengan setiap waktu merayu-rayu, meminta-minta kepada Allah. Setelah kita lakukan maka Allah akan mengangkat ujian itu, dan membuka pintu-pintu rizki dan keberkahan. Tapi sebaliknya, jika kita tidak terima dengan keadaan dengan kemiskinan, selalu mengeluh, maka ujian akan didatangkan lagi. Karena kita dianggap gagal oleh Allah, besok mengeluh lagi, artinya gagal lagi. Maka akan didatangkan ujian yang sama, setiap hari, setiap waktu didatangkan ujian yang sama. Sampai kita mengerti dan paham, kalau terus mengeluh, ya namanya terus gagal. Dan akan didatangkan ujian yang sama yaitu kemiskinan, akhirnya seumur hidup diuji miskin, ya akhirnya jadi orang miskin selama-lamanya. Tidak ada seseorang itu memperoleh derajat tinggi di sisi Allah, kecuali harus melewati berlapis-lapis ujian. Khususnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menerima ujian dari semenjak beliau kecil, sampai seumur hidup, ujian silih berganti. Jadi manusia itu hidup untuk melewati ujian demi ujian. Jika kita tidak bisa melewati ujian, maka akan diulang lagi ujian itu, berupa ujian yang sama. Jadi kamu, saya, siapa saja, hidup itu untuk agar bisa menyelesaikan masalah hidupnya sendiri, bukan lari pada manusia lain, tapi lari pada Allah. Jika kamu ditimpa ujian, lalu lari pada Allah, maka itu tandanya kamu sukses melewati ujian. Jika tidak lari menuju Allah, ujian yang sama akan terulang kembali. Jika kamu diuji miskin, karena tidak lari menuju Allah, maka berarti kamu akan miskin selamanya, sampai kamu mau kembali pada Allah. Dan jika kamu sudah kembali kepada Allah, sebagaimana Allah tak kesulitan menjadikan kamu lahir ke dunia, maka begitu juga Allah tak kesulitan menjadikanmu punya segala-galanya. Ingat selalu, dalam hidup ujian itu pasti, dan pasti, makanya jangan lengah. Nabi Adam alaihi salam, itu diuji ketika memakan buah huldi yang dilarang oleh Allah. Itu karena diuji lewat iblis yang ketika gagal mempengaruhi Nabi Adam, maka iblis mempengaruhi Ibu Hawa.
Jadi ujian dari orang-orang di dekat kita itu akan tetap dilakukan oleh Allah, sekalipun langitmu setinggi-tingginya, tetap akan diuji lewat istri-istrimu. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diuji berkali-kali oleh Allah lewat istri-istri beliau, dalam berbagai hadits yang di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji lewat istri-istri beliau, sampai pernah berkali-kali mendiamkan istri-istri beliau. Itu suatu contoh yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja diuji, apalagi kita. Lalu sikap kita bagaimana? Jangan terseret oleh ujian itu. Batin kita harus sadar bahwa yang menimpa kita itu ujian. Jangan lantas terpancing dan terbawa arus ujian, tapi batin kembalikan kepada ujian yang Allah berikan. Bahwa dengan ujian, Allah mau memberikan anugerah. Anugerah tak bisa diberikan tanpa adanya ujian, harus ada ujian dulu baru ada anugerah. Maka bersabarlah, ridhokan hati, lapangkan hati menerima ujian yang diberikan Allah. Jangan terpancing dan lantas marah. Jika terpancing dan marah, maka kamu kalah oleh ujian itu. Ridho, rela, lapang dada, buat berzikir dengan konsentrasi penuh. Karena jika kita sudah ridho dengan ujian yang Allah berikan, maka selesai sudah ujian itu, bisa sekejap mata, mudah dan simpel. Ujian diangkat Allah, maka selesai, dan anugerah datang. Tapi jika kamu terseret oleh ujian yang datang, seperti lelaki yang terseret banjir, terombang-ambing terseret ke sana kemari, tertumbuk batu dan tercerabik onak duri, berkali-kali tersayat akar dan duri tajam, terluka di sana-sini, meratapi pedihnya hidup, dan meratapi betapa sengsaranya dunia. Sudah ujian gagal, masih luka sepanjang badan, dan nanti akan datang banjir bandang ujian yang lebih besar, karena gagal ujian pertama ditambah ujian yang datang lagi. Umpama ombak sudah menenggelamkan masih ditambah ombak baru, padahal ombak yang lama belum selesai dikuasai, hanyut dalam kesengsaraan yang tak berkesudahan. Setelah kamu ridho terhadap apa saja yang Allah tetapkan, maka semua akan ringan. Umpama dikeplek-keplekno, diidek penyet, sampai kelet, kamu ridho, maka akan ringan beban di bawahnya, tak ada yang ada nilainya lagi untuk dikeluhkan. Apa saja itu bisa menimpa manusia. Kuncinya hati harus bisa mengembalikan bahwa apa saja yang menimpa kita itu tidak lepas dari kehendak dan rancangannya Allah. Agar diri tak terguncang, karena telah bisa menyandarkan pada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah. Manusiawi jika kaget dan timbul aneka perasaan, seperti samudra tetap saja bergejolak ketika ada gunung es runtuh, tapi akan segera tenang kembali, bahkan harus bisa mencairkan gunung es yang menimpanya. Allah sendiri yang memilihkan ujian untukmu karena Allah tahu kadar kekuatan ruhanimu. Ketika ujian itu menerpamu,
Allah jua yang menaruh rasa sabar dan ridho atas ketentuan yang berlaku. Menaruh kesabaran dan ridho di dalam hatimu dengan pelan-pelan, agar hatimu yang sedang lemah tak berdaya. Sebagaimana kaca lampu minyak atau keramik yang tipis tidak hancur karena tertimpa kesabaran yang berat di mana gunung-gunung dan kejadian tak sanggup menanggungnya, dan yang kuat menerimanya. Hanya orang yang dikehendaki oleh Allah. Betapa bijaksananya Allah dalam mengasihi hamba-hamba yang disayanginya.